Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum-kaum tua-tua. Dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu dipukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisannya itu menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar ke kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidakkah pernah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamannya itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, selamat pagi. Hari ini gereja kembali memperingati Santo Bonifacius. Seperti dikatakan bahwa ia adalah seorang uskup dan martir. Jadi dia menjadi martir, ia dibunuh di daerah Frisia pada saat ia akan mewartakan Injil. Ia dibunuh oleh sekelompok orang fakir karena mereka tidak ingin bahwa di daerahnya itu ada pemberitaan Injil. Tapi ketika ia diserang dan ingin dibunuh, ia berkata kepada teman-temannya, Santo Bonifacius berkata kepada teman-temannya, jangan kita melawan, biarlah Allah yang melawan untuk kita. Hingga akhirnya Santo Bonifacius juga dibunuh dan menjadi martir. Kini jika kita boleh mengaitkannya dengan bacaan Injil hari ini, Santo Bonifacius ini ibarat hamba-hamba Tuhan yang diutus ke kebun anggur lalu dibunuh dan dipukuli. Jadi sejak zaman para nabi hingga zaman para martir, mereka ini ibarat hamba-hamba Tuhan yang diutus ke kebun anggur, namun mereka semua ditolak, mereka dianiaya, bahkan mereka semua dibunuh. Kini pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud Yesus dengan penggarap-penggarap kebun anggur itu? Jelas di dalam bacaan ini dikatakan bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk para imam-imam kepala, para ahli Taurat dan kaum-kaum tua. Jadi pada saat itu mereka ini ibarat penggarap kebun anggur yang jahat. Mereka ini banyak memiliki fasilitas, mereka memiliki banyak pengetahuan tentang kitab suci, tapi mereka ingin memonopoli bait Allah. Jadi mereka ingin berkuasa, dan ketika Yesus datang mereka ini merasa terancam
dan ia ingin meninggalkan Yesus karena mereka ingin mempertahankan zona nyaman mereka, status quo mereka. Jadi pertanyaannya bagi kita saat ini, siapakah kita di dalam perumpamaan ini? Jelas dalam perumpamaan ini Yesus adalah sang pemilik kebun anggur. Ia mempercayakan kebun anggurnya kepada dunia ini, kepada manusia, dan ia mengutus putranya Yesus kepada dunia, tetapi dunia membunuhnya. Jadi pertanyaannya, siapakah kita di dalam perumpamaan ini? Semoga melalui bacaan Injil hari ini dan teladan Santo Bonifasius dapat menginspirasi bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Melalui berkat rahmat pembaptisan yang kita terima, kita ini telah diutus untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk mewartakan Injil. Tetapi pada saat yang bersamaan juga kita ini ibarat penggarap-penggarap kebun anggur. Mengapa? Karena semua yang kita punya ini adalah dari Tuhan. Tuhan mempercayakan talenta, harta, dan semua bumi ini untuk kepada manusia supaya manusia ini mengolahnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kadang manusia ini lupa, mereka ini seperti para penggarap kebun anggur yang jahat yang menganggap bahwa harta dunia dan segala yang kita miliki sebagai milik kita sendiri, sehingga kita lupa untuk berbagi. Jadi undangannya bagi kita hari ini adalah mau menjadi penggarap kebun anggur yang baik, yang mau selalu berbagi, ataukah menjadi penggarap kebun anggur yang jahat. Pilihannya tentu ada di tangan kita masing-masing.